Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 18. Garvin sedang sarapan di meja makan sambil membaca peta geologi di daerah yang akan dilakukan reklamasi saat Diandra muncul di depannya dengan memakai piyama yang sama dengan yang dipakainya semalam. Sarapan dulu, diujar Garvin sambil mendorong beberapa wadah yang berisi avocado toast, sandwich, dan scrambled egg dengan ham agar lebih dekat dengan Diandra. Diandra duduk, menatap meja makan yang berisi banyak sekali makanan namun hanya ada kopi dan air mineral. Diandra menengguk air mineral lalu bangkit dari kursi. Garvin yang melihatnya hanya diam, melanjutkan sarapannya. Diandra kembali duduk di hadapan Garvin, menatap pria itu yang kini sedang memegang sandwich di tangannya. Dengan sepiring scrambled egg dan ham yang sudah bersih di depannya. Diandra terus menatap Garvin yang terus mengunyah sambil membaca tab kecil di sampingnya. Garvin, kita akan tinggal di mana? Tanya Diandra yang membuat Garvin langsung mengalihkan pandangannya dari tab. Garvin terdiam karena berpikir kalau Diandra tidak akan mau tinggal bersama setelah menolak untuk menjalani pernikahan. Kau mau tinggal di mana? Apartemen atau rumah? Terserah, aku ikut kau saja, jawab Diandra saat layanan mengetuk pintu kamar hotel. Sebentar, aku akan membukakan pintu. Seorang pelayan hotel meletakkan semangkuk salad sayur dan segelas jus stroberi di atas meja makan. Diandra duduk setelah pelayan pergi, lalu mulai menyesap jus stroberinya. Aku tidak sarapan dengan karbohidrat, Garvin mengangguk. Mendengar penuturan Diandra. Maaf, aku lupa kau seorang model. Diandra tersenyum kecil lalu mulai memakan salad sayur sambil memperhatikan Garvin yang kembali fokus ke tab miliknya. Garvin, Diandra memanggil Garvin untuk melanjutkan pembicaraan tentang tempat tinggal, namun pria itu tidak menoleh sama sekali. Diandra memilih diam dan menunggu saat melihat kening Garvin berkerut. Setelah 5 menit, Garvin menutup tabnya. Kita tinggal di rumahku, ucap Garvin sambil bangkit dari duduknya membuat Diandra mengunyah. Sarapannya lebih cepat. Santai saja, aku masih akan melakukan meeting online selama 3 jam. Setelah itu baru kita pergi. Garvin meninggalkan meja makan dengan tab dan secangkir espresso latte di tangannya. Diandra menjadi sedikit kesal karena saat terbangun, Garvin telah membereskan barangnya seolah mereka akan berangkat cepat. Diandra sudah menunggu lebih dari 4 jam dengan uring-uringan. Namun Garvin masih belum menyelesaikan rapat online-nya. Wanita itu hanya bolak-balik di media sosialnya. Dengan malas, Diandra sudah meliburkan diri dan menutup butik selama 2 hari. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wanita itu memutuskan membaringkan diri di atas tempat tidur sambil mendengarkan musik. Garvin baru saja menyelesaikan rapatnya saat jam menunjukkan pukul 1 siang. Rapat berlangsung hingga 5 jam, sangat di luar perkiraan Garvin. Pria itu membereskan laptop dan tabnya, meletakkan gelas kopi yang sudah kosong, kembali ke meja makan, lalu memanaskan avocado toast dan memakannya sambil berjalan kembali ke kamar. Dilihatnya Diandra tertidur dengan musik yang masih menyala. Garvin mematikan musik Diandra dan ikut membaringkan tubuhnya setelah 5 jam harus dalam posisi duduk. Diandra terbangun dari tidurnya karena merasa sesak. Saat membuka mata, Diandra melihat Garvin berbaring di sebelahnya dengan satu tangan yang terlentang di atas perutnya. Diandra menyingkirkan tangan Garvin, bangkit dari tempat tidur menuju ke lemari pendingin. Wanita itu meneguk minumannya perlahan sambil memandangi wajah damai Garvin yang sedang tertidur. Kau tidak mendapat keuntungan apapun dari pernikahan ini, kan? Batin Diandra. Diandra duduk menonton TV sambil memakan sandwich saat ponsel Garvin berdering. Dilihatnya Garvin yang mengerjap, bangun lalu mengangkat panggilan. Halo, kami akan tinggal di rumah itu yang paling dekat dengan kantor Diandra. Diandra langsung menoleh pada Garvin saat namanya disebut, namun hanya tatapan datar pria itu yang dia lihat. Jadi Diandra kembali fokus pada drama yang dia tonton. Tidak, kami akan langsung ke rumah hari ini. Aku sudah meminta Halina menyiapkan segalanya. Iya,
Aku mencintaimu juga. Diandra langsung kehilangan fokus pada dramanya saat mendengar kalimat terakhir Garvin sebelum mengakhiri panggilan. Namun wanita itu enggan menoleh. Dia merasa canggung karena Garvin mengucapkan kalimat cinta saat Diandra masih berada di sekitarnya. Diandra, bersiaplah. Kita berangkat sekarang, Garvin. Bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju lemari untuk mengambil jaket kulitnya. Ku bilang kita berangkat sekarang, Diandra. Garvin mengulangi kalimatnya saat melihat Diandra masih betah duduk di depan TV dengan piyamanya. Diandra menatap Garvin yang menatapnya dengan jengah. Aku lupa bawa pakaian. Hanya ini. Garvin membuka tas kecilnya untuk mengambil long coat miliknya dengan kesal. Pria itu tidak habis pikir dengan Diandra yang bisa santai sejak pagi. Padahal dia bisa meminta orang lain mengantarkan pakaiannya. Pakai ini, Diandra mengambil long coat yang diletakkan Garvin di ujung sofa. Bersiaplah cepat, aku tidak suka menunggu. Garvin dan Diandra sedang berada di mobil yang dikemudikan oleh supir pribadi Garvin. Keduanya memilih membisu tanpa membahas apapun. Diandra yang memutuskan, sibuk dengan melihat persiapan fashion show yang sempat ditundanya dan Garvin yang sedang mengirim pesan pada Halina wanita paruh baya yang selama ini mengurus rumah yang hampir tidak pernah Garvin tinggali. Kita tidak makan siang, tanya Diandra memecahkan kesunyian. Wanita itu tiba-tiba merasa lapar walau sudah memakan 2 sandwich setelah bangun. Nanti di rumah, balas Garvin singkat. Setelah itu hanya ada kesunyian. Sampai mobil Range Rover hitam itu memasuki sebuah pekarangan luas dengan rumah berwarna putih di sebelah kanannya. Diandra melihat takjub pada 2 pohon sakura yang berada tepat di depan pekarangan. Seolah ditanam di sana untuk menyambut siapapun yang datang. Ketakjuban Diandra bertambah besar saat melihat pohon oak yang berada di ujung pekarangan dan beberapa mawar putih terlihat mekar tidak jauh darinya. Rumah yang indah, batin Diandra. Wanita itu tersenyum melihat betapa asrinya rumah Garvin. Di tengah hiruk-pikuk kota, Diandra merasa takjub melihat ada rumah senyaman ini. Diandra melihat kiri dan kanan dan merasa bahwa jarak antara rumah ini dan tetangga agak jauh. Seolah Garvin memang sengaja membuat jarak. Garvin melihat Diandra yang masih sibuk terkagum-kagum dengan pekarangan. Aku tunggu di meja makan, ucap Garvin sebelum menghilang di balik pintu. Diandra berjalan cepat menyusul Garvin. Langkah kakinya terhenti saat sudah berada di dalam rumah. Dengan lantai kayu agatis dan dinding berwarna beige yang membawa kesan menenangkan. Ada sofa lembut berwarna senada dengan meja kaca di tengah ruangan. Lalu satu rak buku minimalis dengan beberapa buku yang masih baru. Plastiknya bahkan belum dibuka. Diandra mengambil langkah lebih cepat untuk menuju ujung ruangan. Saat berbelok, wanita itu mendapati presensi Garvin yang tampaknya memang datang untuk menyusulnya. Tanpa bicara, Garvin berbalik lalu berjalan menjauh, membuat Diandra secara otomatis mengikutinya. Bersambung,